saya Andi Razak Effendi, tetaplah bersama Media Realitas karena kami telah menyiapkan berbagai rangkuman berita terkini baik dalam maupun luar daerah. Dari berita sosial, politik, ekonomi, edukasi, promosi, selebritis, dan berita-berita lainnya. Ya, inilah ulasan berita terkini dari Media Realitas selengkapnya. Pemirsa, viralnya tertangkap tangan seorang ibu Bayangkari yang digerebek oleh Bribda Ade, suaminya sendiri pada Selasa malam 30 Agustus 2022 yang lalu di salah satu hotel mewah di kota Palembang. Masing-masing memberikan pernyataan sebab terjadinya perselingkuhan. Menurut Eka Paradina yang selingkuh dengan M. Iqbal, anak dari seorang kepala desa di Kabupaten Banyuasin, adalah karena Bribda Ade terlalu kasar dan sempat melaporkan suaminya ke Propam Polda Sumsel. Sedangkan menurut Ade, istrinya Eka Paradina sudah terlalu sering keluar tanpa seizin suaminya dan meninggalkan anak yang masih kecil, hingga berperilaku aneh dan sehingga terjadi penyelidikan dan berujung tertangkap basah di salah satu hotel mewah di Palembang. Baik, untuk kronologis yang akan saya ceritakan, untuk penggerebekan yang berlangsung tadi malam, sebenarnya itu sudah lama saya intai, saya curigai, karena istri saya ini sudah sering kabur dari rumah tanpa seizin saya dan meninggalkan anak. Tapi yang selalu disalahkan saya, dia pernah membalikkan fakta. Mungkin tidak perlu saya ceritakan panjang lebar. Dari situ saya melidik istri saya ini karena saya sudah curiga dia ini ada main sama laki-laki lain. Dengan cara dari WhatsApp saya track, dari lokasi saya track. Awalnya saya nggak mau track itu, tapi ada rasa curiga itu kuat. Dan pada tanggal 30 kemarin, alhamdulillah terbukti, saya berhasil menangkap tangan istri saya dengan cara saya tangkap tangan langsung bersama anggota Polsek GB1 dan anggota Paminal Polres Banyuasin dan beserta anggota Polri lainnya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Paradina. Saya istri dari Bribda Ade Pratama. Selama ini saya tinggal di Rusun Polres Banyuasin. Sebelumnya saya minta maaf kepada keluarga besar saya, terutama keluarga ayah dan keluarga ibu saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya telah mencoreng nama keluarga besar saya. Ini berawal dari kata-kata suami saya sering bilang sama saya kalau saya ini jahat, saya ini nggak laku lagi, kalau dia gadis ngantri, masih banyak ngantri, kalau saya belum tentu dapat bujang. Nah, itu terngiang-ngiang di otak saya. Ini memang sudah sering terjadi, dia pukulin saya, dia gebukin saya. Nah, lalu saya laporkan ke Polda Sumatera Selatan. Nah, berkas sudah naik, bodohnya saya ini, saya damai, saya tarik lagi dengan bujuk rayu dia kan. Nah, selang dari 5 sampai 6 bulan itu terulang kembali. Saya digebukin lagi, saya dipukulin lagi. Hal yang serupa terulang kembali. Kasusnya sama. KDRT semua. Saya laporkan ke SPKT Polda dan kode etik di Propam. Visumnya ada, semuanya masih ada. Nah, lalu setelah itu, Mbak? Setelah itu kami balik kembali kan, mencoba untuk kasihan kan sama anak. Nah, yang saya masih terngiang-ngiang itu Ade Pratama itu, suami saya selalu bilang kalau saya ini jahat, saya nggak laku. Kalau gadis itu ngantri sama dia, kalau saya bujang belum tentu suka sama saya.
Iya, bodohnya saya memang kayak itu. Saya memang salah di sini. Saya minta maaf. Iya. Mbak, jadi puncaknya itu adalah kasus yang kedua Mbak laporkan KDRT, tetapi Iya. Itu pas sekitar bulan 4 2021 itu saya lagi hamil 4 bulan itu, Pak. Saya itu di KDRT dipukulin, digebukin sama suami saya di borgol. Pakai tangan kosong, biru-biru lebam semua. Di borgol itu borgol polisi, ya, borgol. Borgolnya di dalam mobil. Dalam mobil. Iya. Tujuan mau kemana? Tujuan itu mau pulang ke kontrakan di Pangkalan Balai. Ya, kemarin itu tuh nenek tuh lagi sakit kayak itu. Jadi lagi sedang ada musibah, nenek sakit. Iya, itu Mbak yang hanya bisa merawat gitu. Kebetulan cuma saya yang bisa nginfus kan. Soalnya kemarin lagi musim pandemi COVID-19, jadi saya yang disuruh di rumah. Itu kemarin sudah izin juga sama suami, sama Adi Pratama Ahmad. Dibolehinnya 2 hari saya nginep di tempat orang tua saya. Pas 2 hari itu dijemputnya, dia izin baik-baik sama keluarga saya, sama orang tua saya, nenek saya. Pas di tengah jalan, saya digebukinnya, Pak, dipukulinnya. Biru-biru semua badan saya, di borgol, di tengah jalan, di pom bensin. Itu nggak tahu KM. Di SPBU, Mbak? Di SPBU. Ada saksi yang melihat? Nggak ada, Pak, tapi ada lebam semua, Pak. Ada lebam, Mbak, foto gitu, Mbak? Visum? Iya, Mbak, aku visum kemarin, saya laporkan ke Polda kemarin. Baik pemirsa, itulah sejumlah rangkaian berita yang telah kami rangkum bersama Media Realitas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share.